tentang penjelasan marketing plan dari My Future Business School. Ya, tentunya Anda bisa tanyakan kepada pengundang Anda lebih lanjut. Dan Anda harus ingat satu hal yang sangat-sangat penting sekali, ya. Karena gini, ada juga orang yang bilang gini, loh, kok ada biaya penarikannya? Katanya ini gratis, kok ada biaya penarikannya? Nah, ingat ini teman-teman, biaya penarikan tidak diambil oleh perusahaan, ya, melainkan dikembalikan lagi kepada user yang berprestasi, yang memenuhi standar peringkat-peringkat tertentu. Ya, jadi perusahaan itu tidak mengambil apa-apa dari para member, seperti itu. Ya, asik sekali bukan? Ya, jadi dari member untuk member lagi. Biaya penarikan dikumpulkan oleh seluruh member, dibalikan lagi kepada member-membernya lagi. Seperti itu. Untuk itu, Anda hanya butuh kejar aja peringkat Anda. Anda hanya butuh kejar aja rankingnya seperti itu. Untuk bisa Anda mendapatkan hasil daripada biaya penarikan yang sudah terkumpul tersebut. Ya, kembali lagi bagaimana caranya? Tanyakan kepada pengguna Anda, minta videonya teman-teman semua. Ya, learn before you earn. Belajarlah dahulu sebelum Anda menghasilkan. Ya, nah kita butuh belajar teman-teman. Butuh belajar kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sukses di bidang yang dia geluti tanpa dia betul-betul mengetahui secara detail bagaimana perhitungannya, bagaimana cara-cara kerjanya, dan seterusnya bidang yang dia tekuni saat itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang sukses di bidang tertentu tanpa dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Ya, untuk itu teman-teman, pesan dari saya adalah mintalah link video edukasi My Future Business School dari pengundang Anda semua. Perdalamlah soal marketing plan ini. Perdalamlah soal hitung-hitungannya. Nggak apa-apa kalau pusing-pusing sedikit di awal. Ini dikali sekian persen, nggak apa-apa. Tapi yang penting Anda terus belajar, terus bertumbuh, terus belajar lagi. Sehingga nantinya kita bisa sama-sama menghasilkan dari aplikasi Fitup ini, teman-teman. Ya, tentunya nanti Anda bisa tanyakan kepada pengundang Anda juga untuk videonya seperti apa. Dan juga Anda bisa pelajari lebih lanjut lagi di YouTube-nya My Future Business School untuk marketing plan Fitup. Juga Anda pun bisa belajar di webinar-webinar kita selanjutnya. Ya, jadi sampai berjumpa di webinar kita berikutnya. Saya Hafizul Nofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fitubers. Saya kembalikan kepada MC Pak Herman. Silakan Pak Herman. Terima kasih Pak Hafiz atas penjelasan materi mengenai VTuber bisnis pada malam hari ini. Dan tentunya kita sudah belajar banyak bagaimana cara kita mencapai peringkat-peringkat di VTube sehingga kita bisa menikmati tim profit yang lebih besar. Dan kita akan masuk ke dalam satu segmen di mana segmen ini adalah segmen untuk kita belajar yang bernama V-Live. Ya, V-Live ini adalah sebuah acara talk show yang kita akan belajar dari orang yang sudah sukses membangun aplikasi VTube dengan cepat dan memiliki bisnis yang besar sehingga menghasilkan viewpoint yang besar sehingga mendapatkan penghasilan yang besar juga. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang memiliki latar belakang sangat menarik sekali. Beliau adalah seorang spiritual terapis dan sudah menekuni bidang ini sudah 10 tahun. Ya, tentunya kita akan belajar bagaimana sih seorang spiritual terapis ini bisa menjalankan aplikasi VTube, membangun data yang begitu besar, membimbing begitu banyak leader sehingga menjadi orang yang sukses dan menjadi seorang gitu. Nah, mungkin saya akan mengajak Pak tamu kita untuk bergabung, namun sebelumnya saya berikan co-host dulu kepada Bapak Iqbal. Saya persilakan Pak Iqbal untuk bergabung bersama kami dan menyapa para VTuber pada malam hari ini. Silakan Bapak Muhammad Iqbal Al-Banjari. Selamat malam Pak Selamat Iqbal. Malam, terima kasih Pak Herman. Selamat malam para VTuber seluruh Indonesia. Salam sukses dan salam bahagia. Oke, Pak Iqbal. Gimana Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Saya ngelihat ini ya, kalau ngelihat Pak Iqbal itu ada pancaran-pancaran aura positif ya. Kayaknya tuh adem gitu Pak. Kalau orang stres itu kalau datang ke Bapak kayaknya stresnya hilang dulu. Benar nggak Pak? Nah Pak, kan ini saya dapat informasi Bapak ini sebenarnya spiritual terapis. Tapi
kita mau tahu nih, teman-teman kita hari ini mau belajar dari Bapak, tapi pasti mereka pengen tahu nih, sebelum Bapak di VTube ini, apa sih Pak latar belakangnya Pak Iqbal? Boleh cerita sedikit nggak Pak? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya adalah seorang guru pendidik, karena memang background saya adalah pendidikan. Sudah sekian tahun terakhir ini saya kurang menggeluti bidang yang sebelumnya, tapi saya menggeluti bidang spiritual terapis. Yang di sini saya banyak bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang punya penyakit, punya masalah, lahir maupun batin. Jadi yang energi negatif itu banyak yang bersentuhan dengan saya. Jadi kadang-kadang saya sendiri tertular energi negatifnya. Oh, jadi sebenarnya Pak Iqbal ini banyak banget ya Pak membantu teman-teman, mungkin ya beberapa sahabat gitu ya, mungkin atau mungkin bahkan orang nggak dikenal gitu Pak Iqbal. Suka datang ke Pak Iqbal. Bahkan tidak dikenal juga suka datang ke Pak Iqbal. Nah Pak, ini kan berarti sebenarnya satu hal yang unik gitu. Kok bisa sih Pak sebenarnya Bapak terjun di bidang, tertarik dengan bidang spiritual terapis? Ya, awalnya saya hanya berprinsip bahwa hidup saya harus punya manfaat, bermanfaat untuk orang lain. Jadi guru juga bermanfaat, pendidik bermanfaat, tapi ada lagi yang saya lihat, ini menolong orang sakit, baik sakit rohani maupun sakit lahir gitu kan. Nah, menolong orang yang sakit ini lebih mudah memberikan nasihatnya, bimbingan kita tuh lebih mudah didengar oleh mereka. Kalau orang yang sakit datang ke kita, kita suruh A, suruh B, itu nurut sekali. Tapi kalau orang sehat datang ke kita, kadang-kadang malah ngengkel, kita nasihatin gitu kan ya. Jadi orang yang punya masalah itu, ketika mereka berharap dari kita sebuah solusi, mereka akan nurut apa yang kita sarankan dan kita anjurkan. Oke, jadi sebenarnya ya memang secara yang datang ke Pak Iqbal ini adalah orang-orang yang memang bermasalah dari segi batin ya Pak, maksudnya mungkin stres atau dia punya masalah dalam kehidupan, begitu ya Pak. Betul, nah, betul. Tapi kan gini Pak, saya juga dapat informasi kalau Bapak ini kan tadi juga sempat menyebutkan ya, guru ya. Oke, itu Bapak guru itu ngajar di mana Pak? Sekolah atau di mana gitu? Boleh cerita ya, sedikit? Dulu ngajar di sekolah, di kampus, dan juga saya bisa ceramah atau tablik keliling gitu kan. Ya khutbah begitu bahasanya, bahasa kita gitu kan. Nah, untuk itu saya cukup lama juga gelutin, dari saya keluar pondok pesantren, dari Gontor dulu saya ke masyarakat sambil berkiprah, sambil saya sempat juga menjadi training keliling Indonesia, bahkan sampai ke Amerika saya untuk training khusus pendidikan Al-Quran. Ya. Oke. Nah, jadi intinya perjalanan yang begitu panjang sampai akhirnya mendalami spiritual, sampai ya maksud saya pernah menjadi guru, pernah menjadi trainer. Jadi memang sebenarnya passionnya dari Pak Iqbal ini adalah mengajar ya Pak ya? Betul. Memberikan pendidikan ya Pak ya? Betul. Oke, nah yang menarik gini Pak, kenapa Bapak akhirnya bisa terjun gitu loh Pak ke VTube? Iya. Bisa nggak Pak coba ceritain ke kita, kenapa nih Pak perjalanan Bapak ini begitu panjang, banyak banget bermanfaat buat orang lain, tapi kok akhirnya bisa terjun ke VTube? Gimana bisa kenal sama VTube? Ada Pak cerita-cerita menarik? Selain saya berkiprah di dunia pendidikan, saya juga berkiprah di dunia usaha, gitu kan, kecil-kecilan, dan pernah juga berkecimpung dalam dunia networking. Artinya ya banyaklah teman-teman kita yang kita kenal dari networking itu. Nah, cuman terakhir saya networking itu sudah menyatakan taubatan nasuha. Jadi ya kapok kalau bahasanya. Kenapa? Karena nggak pernah saya mendapatkan hasil yang sesuai dijanjikan begitu kan. Yang ditawarkan Pak. Mungkin ditawarkan bukan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di bidang networking tersebut. Networking itu. Lalu nah, Pak? setelah
saya kenal YouTube ini dari Budarna Latifah Hanum. Beliau men-share di grup WhatsApp yang bunyinya simple sebetulnya waktu itu. Artinya mengubah hiburan menjadi penghasilan gitu kan. Hanya nonton 5 menit sehari mendapat dibayar begitu. Oke. Jadi menarik bagi saya, ini apa sih? Maka saya minta lebih lanjut, ada nggak marketing plan-nya gitu kan yang bisa saya pelajari. Nah, dia share-lah ke saya marketing plan. Nah, saya baca, saya pelajari, saya pahami, ini menarik YouTube ini. Beda dengan yang pernah saya jalanin begitu. Oke, pernah dijalanin. Oke. Ya, jadi menarik luar biasa ini saya bilang. Maka dalam perjalanan awal itu, Sebelum setelah Bapak saya masuk ke pelajari, perjalanan, Pak, maaf saya potong. Sebelum masuk Ya. ke perjalanan, bagian mana yang membuat Pak Iqbal menarik? ya, Masih ingat nggak, Pak? artinya pertama orang ditawarkan gratis, Mhm. gratis, tapi dia mendapatkan bagi hasil dari menonton iklan itu. Oh, oke. Nah, gratis kan. Nah, kemudian kalaupun dia tidak menjalankan usaha itu di situ, dia tidak ada kerugian karena perusahaan tidak sepeser pun menerima pembayaran dari member itu sendiri. Nah, saya Oke. bilang ini menarik ini. Maka Pak Iqbal menangkap bahwa wow, ini artinya semua orang pasti mau gitu ya, Pak. Betul, betul. Nah, terus akhirnya perjalanannya gimana, Pak? Sekarang sudah sampai peringkat apa? Alhamdulillah saya sudah di peringkat platinum. Mhm. Jadi 16 April itu saya terverifikasi menjadi member PITUB. Oke. Di bulan Mei saya raih bronze dan silver. Di bulan Juli saya meraih peringkat gold. Dan di Oh. bulan Oktober, tanggal 3 Oktober tepatnya saya meraih platinum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya. Ya. Gila, ini perjalanan kan sebenarnya pendek ya, Pak. Kalau Ya. saya lihat kan tadi sedikit saya mau sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman dulu. Kan bahwa dikatakan sebelumnya ini Pak Iqbal pernah berkecimpung di dunia networking, gitu, di Ya. dunia perusahaan network marketing. Mungkin kalau menurut saya ya Pak, bisa jadi Pak, proses pembelajarannya Pak Iqbal saat itu berbuahnya di sini. Mungkin nggak sih Pak kayak gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya ada bekas-bekas yang pernah kita dapat dari networking sebelumnya, artinya membuat kita lebih cepat menangkap sesuatu peluang berikutnya yang ada gitu kan. Nah, itu sangat mungkin pengaruh dari situ. Jadi artinya sebenarnya apapun yang kita lakukan mungkin saat ini belum berbuah, ya jangan sedih Betul. dulu ya Pak ya. Betul. Siapa tahu mungkin Tuhan persiapkan kita yang lebih baik di depan mungkin gitu Pak Iqbal. Ya. Betul Pak Herman, betul. Nah, untuk sampai ke platinum ini kan sebenarnya Pak Iqbal ini cepat juga nih Pak. Ini kan termasuk cepat ya, dari April sampai kemarin nyampe platinum tanggal berapa Pak? 3 Oktober. 3 Oktober, wah masih hangat banget nih Pak, masih Hangat. ada, iya ini kalau kue ini ada uap-uapnya. Nah artinya kan ini April, Oktober berarti kurang lebih ya kurang dari 6 bulan ya, kurang dari 6 bulan bener ya Pak ya? 6 bulan, kurang dari 1 tahun lah kita bicara seperti itu. Karena YouTube juga kan baru launching waktu itu April. Nah, boleh nggak Pak ceritain prosesnya Bapak jalanin dari awal hingga mencapai platinum yang detail. Kalau tadi kan Bapak kasih titik-titiknya tuh Pak, Bapak sampai ke sekian, sampai ke sekian. Nah mungkin ada nggak proses yang Bapak jalankan lebih detail untuk dibagikan ke teman-teman supaya jadi inspirasi buat kita? Ya, yang pertama saya sebelum melangkah apapun pekerjaan yang saya lakukan, saya harus tahu dulu, artinya membuat yakin dengan apa yang harus saya kerjakan. Nah, membuat yakin diri saya harus mempelajari dulu apa itu yang harus saya kerjakan. Jadi saya pelajari YouTube dengan teliti, walaupun sambil jalan juga ada yang harus tidak seutuhnya gitu bisa dipahami. Namun dari awal itu sudah saya dapatkan intinya bahwa ini harus begini, begitu kan. Nah, maka saya buatlah konsep ya singkat untuk saya broadcast kepada teman-teman yang ada di handphone saya, nomor-nomor yang ada di WhatsApp saya broadcast ya sekitar 200 sampai 300 orang lah yang sempat saya broadcast begitu. Nah, namun pasti ada yang menolak secara halus,
ada yang tidak respon sama sekali, ada yang proaktif setelah dia melihat itu, boleh dong Pak, ini menarik begitu kan. Nah, ada juga yang ya mungkin melihat-lihat, termasuk dari unsur keluarga sendiri yang saya tawarkan, agak sinis awal-awal mungkin, ini mah penipuan, ini mah banyak begitu kan. Tapi setelah sampai di perjalanan sedikit demi sedikit, dia mulai, oh ini benar juga, ini berpenghasilan juga, cepat juga ini naiknya Pak Iqbal ini gitu kan. Nah, ya akhirnya saya dari broadcast itu awalnya tuh banyak, lebih dari 100 orang yang daftar. Ya, dari terus yang daftar secara data sebelumnya kan, belum launching lagi aplikasinya. Jadi secara data berarti sebenarnya Pak Iqbal waktu itu menjalankannya pada waktu pre-launch ya Pak? Betul. Oke, berarti sebelum 15 April Bapak sudah bergerilya tuh Pak Iqbal. Betul. Oke, wow hebat loh Pak bisa sampai 100 data. Coba Pak cerita lagi akhirnya gimana? Nah dari itu saat pendaftaran memang ada beberapa orang yang tidak meneruskan. Jadi yang saat ini aktif hanya sekitar 30-an yang terdaftar yang aktif, dan aktif banget itu hanya 24 orang saya catat di member saya. Tapi mereka sangat agresif berjalannya gitu kan, sehingga ya exposure tim itu luar biasa cepat berkembangnya. Oke, jadi perkembangan tim juga jadi lebih besar karena ya pergerakan cepatnya Pak Iqbal di awal ya. Jadi kalau bisa Herman simpulkan sekarang ini, ketika di awal itu Pak Iqbal menawarkan orang itu jumlahnya banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi artinya ini buat teman-teman semua, mungkin baru nawarin 5 orang terus ditolak, nawarin 10 orang terus ditolak. Ya kita belajar dari Pak Iqbal malam hari ini, beliau itu nawarin 200 hingga 300 orang. Ya, sehingga hanya tersisa berapa Pak tadi? 24 ya yang aktif ya. Dan itu membawa Pak Iqbal menjadi seorang platinum. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah, kan saya sedikit kutip ya Pak, bahwa tadi Bapak ceritain prosesnya itu Bapak memahami dulu, lalu mempelajari dulu, baru mulai bergerak. Nah, itu kan yang membuat Bapak mencapai platinum gitu ya Pak? Ya. Nah Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak proses berat Pak? Ya, nah saya karena bergelut di dunia spiritual, saya harus berpikiran selalu positif. Tidak boleh ada istilah berat, istilah ada kendala yang berat, tidak ada. Semua ringan. Maka banyak istilah teman-teman kan kalau di grup itu, nikmati proses, akan indah pada waktunya. Bahkan diganti akan ayu pada saatnya katanya kan begitu. Artinya proses itu pasti ada kendala. Semua apapun pekerjaan yang kita lakonin pasti ada kendalanya. Tapi itu akan kita lalui ketika kita benar-benar menikmati proses itu tanpa berprasangka buruk, tanpa berpikiran negatif, dan tanpa baper gitu kan, dengan sedikit disinggung orang sudah baper, gue berhentilah gitu kan. Oke. Jadi kalau saya pelajarin dari Pak Iqbal tadi ya, ini mengenai proses nih, mungkin buat teman-teman juga yang lagi jalanin, ketika kita berpikir berat, maka jadi berat, begitu ya Pak Iqbal ya? Betul. Jadi ketika kita merasa ini ringan, ya jadi ringan gitu. Padahal ya Pak, kalau misalnya kita pikir pakai, mungkin kalau saya orang yang awam Pak secara spiritual, Bapak ditolak 270 orang loh Pak. Tapi Bapak merasa itu ringan, luar biasa. Nah ini kita belajar sama-sama. Nah itu kan dari proses Bapak ditolak ya sama beberapa rekan-rekan, sama keluarga. Terus sekarang boleh cerita nggak Pak, perubahan hidup apa saja yang Pak Iqbal sudah rasakan? Ya, alhamdulillah setelah sampai pada peringkat platinum ini, saya benar-benar merasakan bahwa sangat terbantu sekali dari sisi perekonomian keluarga. Bahkan Pitup ini sudah menjadi ATM harian saya gitu kan. Artinya saya tidur, bangun-bangun saya sudah dapat duit. Jadi luar biasa terlihat. Jadi orang di Pitup ini tidur aja menghasilkan begitu kan. Nah, jadi dimanapun bisa melakukan. Akhirnya kita jalan pun jadi liburan kita tidak ada lagi atur hari apa, karena kita libur selalu. Kapanpun kita mau libur. Karena menjalankan Pitup dimanapun, hanya dengan modal kota atau internet kita bisa berbisnis di Pitup ini. Sambil ngapain? Sambil
rebahan sambil jalan-jalan di pantai mungkin, atau bahkan berenang. Berenang ya. Tapi berenang basah nanti handphonenya, harus naik ke atas dulu. Iya Pak, jangan Pak, rusak Pak nanti. Nah, itu kan dari Bapak sendiri. Ada nggak sih Pak sebenarnya ini kan kalau Bapak sudah mencapai platinum itu artinya kan sudah banyak sekitarnya Bapak ini yang merasakan perubahan juga. Mungkin boleh nih berbagi, ada nggak satu cerita yang cukup menginspirasi, bisa menginspirasi kita? Ya. Dari tim Bapak mungkin boleh dibagikan ke kita gitu cerita. Ya. Ada dari tim saya, ini usia beliau cukup 65 tahunan sudah usia beliau, ya. Tapi orang ini yang saya tawarkan di awal dan merespon dengan cepat, positif sekali responnya. Tapi beliau gaptek gitu kan. Jadi kepengen belajar, kepengen datang ke tempat saya karena nggak jauh dari tempat tinggal saya. Jadi belajar, bertanya ke teman-teman yang lain juga bertanya, karena di lingkungan saya ini sudah hampir VTuber semua. Jadi pergerakan di kampung saya di daerah Jakarta Timur di belakang kantor wali kota ini sudah VTuber. Jadi udah nggak aneh gitu kan dengar YouTube gitu. Nah beliau ini tiap hari datang ke saya, Pak, saya 2 bulan tidak bayar listrik. Ada tagihan listrik itu gimana nih? Kalau saya jual poin saya bisa nggak? Saya bilang silahkan ke rumah, silahkan datang ke rumah. Nanti saya bayar cash saja, nggak usah transferan gitu kan. Iya, iya. Nah jadi dan beliau benar-benar saya buat testimoni senangnya luar biasa. Jadi 2 bulan sudah tertunggak, kata beliau kalau udah 3 bulan dicabut listrik saya gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah tertolong dengan adanya bisnis VTube yang beliau jalankan. Walaupun beliau bertahap, tidak fast track beliau kan. Dari angka keramat di VTube 0,3 itu beliau menjalaninya. Jadi pelan-pelan dan alhamdulillah sudah bronze juga kan. Mudah-mudahan hampir silver nanti. Ya. Jadi ya luar biasa orang tua yang saya sangat salut sama beliau itu. Luar biasa. Jadi itu salah satu sebenarnya cerita yang cukup miris ya Pak ya, maksudnya sampai 2 bulan bisa bayar listrik, namun ya dengan kegigihannya dia ngumpulin dan sebagainya, itu akhirnya bisa bayar listrik sendiri dan ya jadi terbantu Pak gitu lingkungannya Pak Iqbal. Namun ada beberapa hal saya juga mau cerita sama teman-teman, kan tadi Pak Iqbal ada sempat cerita bahwa langsung dibayar cash. Sekedar informasi bahwa saat ini di exchange counter itu kan kita bisa saling mencari ya Pak ya. Jadi mungkin Pak Iqbal mencari nama penjual ya, mencari nama penjual atau nama pembeli. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk membantu orang yang lebih dekat dengan kita. Gitu. Nah, artinya banyak ya Pak hal-hal yang sudah terjadi ya Pak, tapi itu kayaknya yang paling Bapak ingat tuh ya. Iya. Apa Pak perasaannya Pak setelah saya itu terjadi? terenyuh gitu kan rasanya. Artinya kalau saya ngerasakan nggak bisa bayar listrik kan ya luar biasa gitu kan. Nah beliau tertolong dengan itu, senang, bahagia sekali gitu kan. Kita ikut bahagia karena di VTube ini luar biasa. Kita senang kalau teman kita sukses gitu kan. Yes. Teman kita tidak ada kita iri-irian di sini. Kita selalu support yang mau maju. Yang mau maju pasti kita selalu support, walaupun itu tidak satu jaringan, itu pun kita bantu biasanya. Jadi luar biasa. Maka itu kan satu hati, satu komando, long live VTube. Begitu kan. Iya. Dan ya sebenarnya itu ya Pak ya. Jadi kita senang juga bantu lebih banyak orang dan artinya kan ini juga akan terhubung dengan ya artinya maksudnya ini kan Bapak udah dapetin cukup banyak gitu, maksudnya sampai orang itu juga bisa berubah hidupnya karena keputusan dari Pak Iqbal. Nah boleh nggak Pak Herman tahu dan sekalian nih buat teman-teman tahu, ada nggak sih Pak mimpi yang paling besar buat Pak Iqbal dan pengen dicapai melalui YouTube? Ada nggak Pak? Ya, ada mimpi yang sudah lama belum bisa saya laksanakan, artinya belum tercapai. Itu saya punya lembaga pendidikan yang bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, orang yang anak-anak yatim piatu yang ingin bersekolah, yang ingin kita didik dalam dunia pendidikan bahkan dunia usaha. Di situ saya kepengen itu
dari keluarga juga sudah bertekad, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kalau panti asuhan sudah tercapai, jadi keluarga sudah mendirikan panti asuhan di kampung. Saya kebetulan orang Kalimantan Selatan, aslinya cuman domisili di Jakarta. Jadi maka kalau tadi ada disebut Al-Banjari, yaitu nama daerah gitu kan, Al-Banjari itu orang Banjar bahasanya. Nah, saya ingin itu yang belum saya tercapai. Mudah-mudahan dengan Pitup bisa tercapai, karena di Pitup penghasilan tidak terbatas. Jadi kita tidak bisa sangka, dan saya punya prinsip bahwa setelah saya yakin saya akan punya target dalam usaha Pitup ini, yang terakhir saya pasti melakukan doa, karena doa itu bagi saya adalah keputusan akhir, nilai akhir. Artinya seberapapun kerja keras saya, seberapapun pengorbanan saya, ketika keputusan dari Tuhan, dari Allah, hasilnya begini, maka kita harus ridho untuk menerima itu. Itulah enaknya di spiritual. Jadi tenang, kalau kita ridho dengan segala kejadian, segala hal yang tidak tercapai lalu belum dikabulkan, kita ridho menerimanya, hati kita akan tenang, batin kita akan teduh, lebih tenang. Teduh ya Pak. Iya. Jadi kuncinya adalah, kalau saya tangkap memang kan kalau kita melihat dari saya melihat Pak Iqbal aja ya, jujur saya merasa hati saya tenang gitu. Ya, kita adem gitu ya, mungkin karena pengalaman Pak Iqbal selama 10 tahun ini di dunia spiritual, dan saya juga berharap sih Pak, sebenarnya mimpi Bapak ini juga akan segera cepat tersampaikan ya, karena ini tentunya akan sangat mulia sekali ya, karena kita ngebuat satu, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin pesantren atau panti asuhan atau sesuatu hal yang kita bisa mencakup itu lebih banyak gitu Pak Iqbal ya. Gitu. Nah Pak, ini kembali Pak, ada satu pertanyaan yang saya penasaran dan saya pengen, mungkin kayaknya saya rasa saya harus tanya ini, karena ini cocok nih buat teman-teman juga Pak. Mengingat, ini kita kembali ke awal, nggak apa-apa ya Pak, tapi ini berhubungan juga. Kalau misalnya Bapak ini berhubungan dengan spiritual terapis, dan bahasanya kan kelihatan tuh, bersyukur, batin kita teduh, kan adem. Tapi kan Bapak juga dengar cerita-cerita keluhan nih ya, keluhan dari orang. Artinya ada keluhan umum, ada juga keluhan Pitup, benar ya Pak? Iya betul. Nah, itu kan stres banget ya Pak. Itu kayaknya aduh pusing gitu ya kan, bener nggak? Nah, boleh nggak Pak kasih tips ke kita gimana cara ngatasin itu Pak, meredam energi negatif itu? Ya, jadi ketika energi negatif itu terserap oleh kita, kalau saya kan selalu tadi bersentuhan dengan pasien-pasien gitu, pasti energi negatifnya terserap oleh kita. Termasuk di grup Pitup sendiri mungkin ada hal-hal yang negatif bisa diposting di grup, itu kan negatif buat yang lain. Nah maka saya mengatasi kekurangan energi, artinya kebanyakan energi negatif, itu saya lakukan tafakur, wirid, zikir di malam hari, sehingga kita terhubung dengan energi-energi alam semesta ini yang Allah ciptakan untuk kita serap sebagai energi kehidupan kita. Jadi insya Allah energi positifnya akan kembali normal kembali. Iya, kembali. Ya. Jadi saya harus jadi Bapak healing dengan tafakur ya Pak ya. Jadi ini kenapa saya harus tanyakan, karena ini kan terjadi ketika kita lagi bangun tim kecil, tiba-tiba mulai membesar, ini kan pasti banyak nih datang keluhan. Kenapa? Makanya saya harus tanyain ini, menurut saya ini adalah hal penting yang perlu kita tahu. Jadi buat teman-teman VTuber yang malam hari ini nonton, ini adalah salah satu tips bagaimana kita mengembalikan energi positif kita, sehingga kita bisa nyebar ke semua orang, khususnya di tim kita, untuk menjadi semakin positif. Betul begitu ya Pak Iqbal ya? Betul. Terakhir Pak, saya cuma mau tahu, apa sih Pak, kalau kita nanya mungkin kayak arti Pitup, tapi kalau misalnya gini, saya mau ganti pertanyaannya dengan, kalau saya menyebutkan kata Pitup, apa yang Bapak mau sampaikan? Apa kalimat yang Bapak mau sampaikan? Ya, Pitup adalah anugerah Allah terbesar saat ini yang saya rasakan. Di saat kondisi krisis, di saat pandemi COVID-19, orang harus banyak di rumah, banyak orang yang di PHK, usaha-usaha pada banyak yang mandek gitu kan. Ini Pitup yang menjadi solusi di tengah kondisi begini nih. Nah, jadi
Fitup ini menjadi alat penolong bagi orang-orang yang sangat membutuhkan perekonomian, kemudian pekerjaan. Intinya orang bekerja kan mencari penghasilan. Nah, di Fitup itu adalah solusinya. Ketika Fitup ini muncul, saya selalu bicara, ini kita harus saling tolong menolong di sini. Ada di sini tolong menolongnya, kebersamaannya. Saya tidak mendapatkan di network lain kebersamaan di Fitup ini. Ada My Future School ini yang selalu memberikan edukasi, ada grup yang selalu bisa bertanya, saling membantu, walaupun itu kita tidak kenal sama sekali orang itu dari jaringan mana ke bawah, tapi kita bisa membantu, bisa menjawab persoalan dia, memberikan solusi dari pertanyaan dia, itu ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau dalam hadis Nabi dikatakan wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi, bahwa Allah akan menolong hambanya, orang yang menolong saudaranya yang lain. Jadi itu harus diyakini bahwa apapun yang kita lakukan untuk orang lain, baliknya pasti ke kita juga. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Keburukan yang kita lakukan untuk orang lain, pasti keburukan pula yang akan kita dapatkan. Itu mungkin Pak Herman. Oke, itu Bapak menjawab 2 pertanyaan sekaligus, Bapak. Karena di akhir ini sebenarnya saya mau minta Pak ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman VTuber. Tapi tadi Bapak sudah menjawabnya dengan sangat detail dan sangat jelas sekali. Jadi tentunya kita malam hari jadi belajar banyak gitu ya Pak. Saya sedikit menyimpulkan bahwa ya memang ketika kita bawa dari hati, kita tulus dari hati, ya orang akan merasakan itu juga, begitu ya Pak Iqbal ya. Nah Pak Iqbal, mungkin kalau tadi saya mau nanya ada nggak sih tips atau pesan-pesan, tapi Pak Iqbal sudah jawab ya. Dan akhirnya kita sudah 30 menit di sini, kita ngobrol-ngobrol sama-sama. Kita udah belajar banyak juga nih dari Pak Iqbal. Teman-teman semua di sini juga sudah belajar banyak dari Pak Iqbal. Dan tentunya buat teman-teman yang nanti nggak bisa menyaksikan, bisa nonton di YouTube channel nanti ya tayangan ulangnya. Nah, mungkin saya mau berterima kasih dulu nih sama Pak Iqbal karena sudah hadir ya, mau on air nih sama kita nih di Zoom webinar malam hari ini. Terima kasih Pak udah nyempetin waktunya. Saya tahu Bapak sibuk banget gitu ya kan, melayani orang, terus menolong orang banyak gitu. Saya tahu Bapak sibuk dan sempat-sempatnya berbagi ke ratusan orang yang nonton malam hari. Nah, mungkin saya mau mempersilahkan Pak Iqbal untuk keluar dari room Zoom, maksudnya untuk dimatikan off videonya, nanti saya akan melakukan closing. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal, terima kasih juga sudah berbagi banyak cerita yang inspiratif buat kita. Saya doakan Pak, mimpi Bapak cepat tercapai, dan semoga Bapak juga cepat mencapai posisi diamond. Amin. Amin Pak. Terima kasih Pak. Dan teman-teman semuanya, acara V-Live pada malam hari ini sudah mencapai di penghujung acara, dan tentunya kita semua sudah ngikutin ya bahwa orang yang memiliki latar belakang seperti Bapak Iqbal, seorang guru, seorang dosen, seorang spiritual terapis yang tentunya juga menggunakan aplikasi Fitup ini dengan banyak membantu orang. Nah, kita sudah mencapai akhir di acara, dan ada kutipan yang mungkin saya akan ulang, di mana kutipan ini menurut saya sangat berguna sekali buat kita, yang dimana menurut dari Bapak Iqbal bahwa dikutip ya dari sebuah hadis bahwa Allah akan menolong hambanya yang menolong saudaranya. Jadi mari kita gunakan Fitup sebagai alat untuk menolong lebih banyak orang lain, memberikan inspirasi buat orang lain, memberikan aura positif buat orang lain, dan tentunya sukses untuk Anda semua. Saya Herman, di Diamond.